kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa ya. Amin. Sebelumnya, Ibu akan absensi kehadiran kalian. Hari ini hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Apakah hari ini udah semangat untuk belajar? Hari ini pokoknya harus siap dan semangat untuk belajar ya. Biar semangat, Ibu akan mengajak kalian. Ayo semuanya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada tahu semua kan lagunya? Pada hafal? Bagus. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah semangat kan untuk belajar? Bagus. Sebelum belajar, Ibu minta kalian untuk meriksa kerapihan diri kalian dan juga kebersihan kelas ya. Yang bajunya belum rapi dirapikan, yang masih ada sampah di samping bangku atau di kolong meja dibuang ya di tempat sampah. Karena kebersihan kelas dan juga kerapihan diri ini bagus untuk membuat belajar kita menjadi lebih konsentrasi. Ya ayo, yang masih ada sampah di samping bangku dibuang. Ya bagus. Sebelumnya kalian tahu nggak materi hari ini itu materinya tentang apa? Ya pinter. Materi hari ini mengenai kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, perkembangan generatif, dan juga ide pokok dan informasi penting. Sebelum belajar, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu untuk dapat membedakan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, untuk dapat membandingkan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, untuk dapat membuat hasil laporan identifikasi perbedaan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, untuk dapat menguraikan proses perkembangbiakan secara generatif, untuk dapat menunjukkan bagian-bagian bunga dengan tepat, untuk dapat membuat hasil laporan pengamatan mengenai bagian-bagian bunga dan cara perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekitar, untuk dapat merangkai ide pokok dan informasi dari teks bacaan dengan tepat, dan juga untuk dapat mengembangkan ide pokok dan informasi menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ya. Materinya itu terdapat dalam buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Baik anak-anak, sekarang buka bukunya ya. Buka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya, di halaman 7. Di situ ada teks bacaan mengenai kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Sekarang kalian baca terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu untuk membacanya 10 menit. Ibu juga akan membaca sama dengan kalian. Silakan ya. Apa kalian sudah membacanya? Kalau sudah, Ibu pengen minta kalian untuk menjelaskan apa yang telah kalian baca yang ada di buku tersebut ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Ya, bagus, jawabannya benar. Ada yang ingin mencoba menjawab lagi?
Baik, silahkan. Wah, pinter juga, jawabannya bagus ya. Ibu akan menambahkan dan juga menjelaskan untuk materi hari ini. Yaitu materinya kan tadi mengenai, yang ada di buku itu mengenai kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Nah, apa sih kehidupan sosial budaya itu? Nah, kehidupan sosial budaya itu adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat tersebut. Nah, di dalam buku itu kan sudah dijelaskan bahwa bunga yang indah itu bukan hanya tumbuh di negara kita saja, di negara Indonesia, tetapi di negara-negara tetangga seperti di wilayah ASEAN juga memiliki bunga yang cantik dan juga bagus. Misalnya, bunga kembang sepatu tumbuh di negara Indonesia dan juga Malaysia. Namun di Malaysia nyebutnya bukan bunga sepatu, tetapi bunga raya ya. Terus juga ada bunga dorcampa atau bunga Kamboja. Di negara Indonesia juga terdapat ya bunga Kamboja, tetapi juga bunga dorcampa ini tumbuh di negara Laos. Selanjutnya di negara Indonesia itu ada bunga Rafflesia arnoldi yang sangat terkenal dan memang bunga tersebut sudah mulai langka ya. Selanjutnya ada bunga simpor dari Brunei Darussalam, bunga melati putih yang tumbuh di negara Filipina, bunga rundul yang tumbuh di negara Kamboja, bunga padauk yang tumbuh di negara Myanmar, bunga lotus atau teratai yang tumbuh di negara Vietnam, ada bunga anggrek tumbuh di negara Singapura, dan ada bunga racapruk yang tumbuh di negara Thailand. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak gambar bunga atau bentuk bunga yang telah ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu? Wah, belum pada tahu ya. Baik, kalau belum pada tahu, ibu akan menunjukkan gambar mengenai bunga yang telah ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama itu kan ada bunga. Yang pertama itu ada bunga sepatu atau bunga raya ya yang tumbuh di negara Malaysia. Nah, gambar bunganya seperti ini ya. Tolong diperhatikan, ini gambar bunga raya yang tumbuh di negara Malaysia atau bunga kembang sepatu kalau di Indonesia namanya. Nah, selanjutnya bunga Kamboja. Pasti kalian sudah tahu dong bunga Kamboja yang sering tumbuh-tumbuh di negara Indonesia juga ya. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada bunga Rafflesia arnoldi yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, gambar bunganya seperti ini. Ya, tolong perhatikan ya. Selanjutnya ada bunga simpor. Nih, ini bunga simpor yang tumbuh di negara Brunei Darussalam. Perhatikan ya. Kemudian ada bunga melati putih yang tumbuh di negara Filipina. Sudah pada tahu ya, melati mah di Indonesia juga ada. Nih gambarnya. Kemudian ada bunga rundul. Nih bunga rundul yang tumbuh di negara Kamboja. Ini gambarnya ya. Kemudian ada bunga padauk yang tumbuh di negara Myanmar. Nih bunganya seperti ini ya, warna kuning. Kemudian ada bunga lotus atau teratai ya. Nih bunganya seperti ini yang tumbuh di negara Vietnam. Kemudian ada bunga anggrek. Nah, ini bunga anggrek ya, tumbuhnya di negara Singapura. Dan yang terakhir bunga di negara Thailand itu bunga racapruk. Ya, ini bunganya yang seperti ini ya. Sudah tahu kan? Sudah jelaskan tadi yang ibu jelaskan tadi mengenai gambar bunga yang tadi ibu tunjukkan itu ya, bunga di wilayah ASEAN. Nah, selanjutnya tadi juga selain bunga, bagaimana kehidupan sosial budayanya di negara ASEAN? Nah, kehidupan sosial budaya di negara ASEAN itu sangat beragam sekali ya, bukan hanya di negara Indonesia saja. Kalau di negara Indonesia kalian sudah pada tahu ya,
sukunya beraneka ragam, budayanya, makanannya beraneka ragam. Nah, yang kalian baca tadi itu yang ada di wilayah ASEAN selain Indonesia ya. Di Brunei Darussalam ada kampung air. Budayanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, kemudian mayoritas penduduknya orang Melayu. Yang kedua, di negara Malaysia terdapat patung Dewa Mulungga yang berukuran 42,7 meter. Tiga kaum utama di Malaysia itu ada Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya itu banyak dipengaruhi oleh budaya dari Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya itu nasi lemak. Nah, kalian sudah pada tahu kan ya kehidupan sosial budayanya. Di buku juga tadi juga ada. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Apakah ada yang ingin ditanyakan, yang masih belum paham, yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Iya, silakan, mau bertanya apa? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, jadi bukan di negara Indonesia saja yang kehidupan sosial budayanya beraneka ragam, tetapi juga di wilayah ASEAN yang lain juga kehidupan sosialnya beraneka ragam ya. Bunga nasionalnya, terus budayanya, terus kehidupan sosialnya, semuanya beraneka ragam, bukan hanya di Indonesia saja. Bagus pertanyaannya. Nah, kan kalian sudah membaca mengenai bacaan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memilih 2 negara ASEAN. Kan tadi negaranya ada banyak. Kalian pilih 2 negara saja. Terus Ibu minta kalian untuk mencari informasi lebih lanjut lagi mengenai kehidupan sosial budaya di 2 negara tersebut ya yang kalian pilih. Kalian dapat informasinya boleh dari buku paket ataupun LKS atau buku siswa ya. Nanti kalian tulis di lembar kerja yang Ibu kasih ini ya. Nih, Ibu ada lembar kerjanya, nanti Ibu bagikan ke kalian. Di sini kalian tulis informasi yang kalian dapat mengenai 2 negara ASEAN yang telah kalian pilih itu ya. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham Ibu bagikan ya lembar kerjanya. Ibu bagikan. Nah, Ibu kan sudah bagikan lembar kerjanya, kalian isi ya di lembar kerja tersebut. Sekarang mulai ya diisi. Bagaimana ngisinya? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai semua, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok saja berdasarkan barisan bangku ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugasnya itu adalah, kan kalian sudah mencari terkait informasi mengenai 2 negara ASEAN yang telah kalian pilih. Selanjutnya Ibu minta hasil dari informasi tersebut kalian tulis dalam bentuk tabel laporan. Tabel laporannya itu mengenai identifikasi perbedaan dari kedua negara ASEAN yang telah kalian pilih itu. Ibu akan kasihkan lembar kerjanya ya, lembar kerja yang kedua mengenai laporannya ya. Untuk laporan hasil identifikasinya ya, Ibu bagikan. Nah, silakan kalian isi ya. Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai ngerjainnya? Kelompok 1 sudah selesai belum? Oh ya udah, dilanjutkan lagi ya. Kelompok 2? Oh, bentar lagi. Ya udah, dilanjutin ya. Kelompok 3 ada kesulitan. Apa coba kesulitan yang bilang ke Ibu? Oh, masih bingung. Coba dibaca lagi ya informasinya, nanti ditulis perbedaannya apa saja dari kedua negara tersebut ya mengenai kehidupan sosial budayanya. Oke, baik. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, bagus, kelompok 4 sudah selesai ya.
Ibu beri waktu 5 menit lagi deh untuk kalian menyelesaikan tugas kaliannya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ayo dikerjakan, diselesaikan ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Bagus. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Yang tadi kesulitannya sudah kan? Sudah selesai semua? Iya, bagus. Yang kelompok 4 sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Ibu minta yang pertama itu kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 ya, maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu minta sekarang kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya di depan kelas. Silahkan kelompok 4. Wah, bagus ya presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Silakan duduk ya kelompok 4. Presentasi selanjutnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Wah, bagus. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk. Presentasi selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Bagus. Bagus ya presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga bagus presentasinya. Beri tepuk tangan lagi dong yang paling meriah. Nah, presentasinya udah selesai ya dari kalian semua masing-masing kelompok. Ibu akan beri apresiasi buat kalian kelompok yang paling bagus. Tapi semuanya juga bagus. Cuma ibu mau memberi apresiasi saja buat kalian biar kalian tambah lebih semangat. Kelompok yang paling bagus itu adalah kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan juga kelompok yang lainnya sudah bagus ya. Selamat buat kalian semua. Nah, setelah mempresentasikan hasil laporan identifikasi perbedaan mengenai kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, sekarang Ibu minta selanjutnya yaitu kalian untuk mengamati dan juga membaca mengenai perkembangbiakan secara generatif ya, yang ada di buku di halaman 5. Kalian amati gambar mengenai bagian-bagian bunga dan juga kalian baca mengenai proses perkembangbiakannya secara generatif. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah membacanya? Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian untuk tutup bukunya. Dan sekarang buka buku tulisnya. Ibu minta kalian untuk menulis pengertian dari proses perkembangbiakan secara generatif yang kalian tahu dan yang telah kalian baca dalam buku siswa ya. Coba sekarang kalian tuliskan pengertiannya. Pengertian dari proses perkembangbiakan secara generatif. Ibu beri waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis ya. Sekarang ada yang mau mencoba menjawab, menyampaikan hasil dari tulisannya mengenai pengertian proses perkembangbiakan secara generatif. Nah ya, yang paling pojok mau menjawab, ayo silakan. Ya, jawabannya bagus ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, boleh silakan. Wah, jawabannya bagus ya. Jadi sudah yang telah teman kalian jelaskan bahwa proses perkembangbiakan itu adalah proses perkembangbiakan secara generatif ya. Itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan atau pembuahan. Selanjutnya, Ibu kan tadi waktu kalian mengerjakan pengertian dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Ibu sudah menggambar bagian-bagian bunga.
Sekarang buku siswanya masih ditutup ya. Ada di sini Ibu minta kalian untuk menjawab yaitu bagian-bagian bunga yang ada nomornya ini, kalian jawab ya. Tapi maju ke depan. Ada yang mau maju ke depan mencoba menjawab. Tadi yang belum kesempatan untuk menjawab yang pengertian. Nah, ya silahkan. Ini dia ya jawaban dari teman kalian. Yang ini jawabannya benar, yaitu mahkota. Ini benar, itu tangkai sari. Yang ini adalah kepala putih. Ya benar, ini adalah kelopak. Dan ini tangkai bunga. Wah, jawabannya benar semua ya, hebat. Ibu akan menjelaskan lagi sedikit ya mengenai materi kita hari ini, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga bagian-bagian bunganya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama teman kalian jawabannya yang mengenai pengertian proses perkembangbiakan secara generatif. Ibu ulangi lagi, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagian-bagian bunganya itu ada banyak. Nah, salah satunya ada mahkota, tangkai sari, kepala putih, kelopak, dan tangkai bunga. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Dan Ibu juga akan sedikit menjelaskan proses perkembangbiakan secara generatif dari tumbuhan jagung. Contohnya ya, kan tumbuhan jagung itu proses perkembangbiakannya dengan bunga. Pertama, tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan yang disebut dengan proses perkembangbiakan generatif. Nah, itulah penjelasan dari Ibu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti semua. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua ya. Hebat berarti kalau sudah mengerti semua. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini barisan 1 kelompok 1, barisan 2 kelompok 2, barisan 3 kelompok 3. Nah, barisan keempat Ibu bagi 3 ya, 1, 2 ke kelompok 1, 1, 2 ke kelompok 2, 1, 2 ke kelompok 3 ya. Sudah kebagian semua kelompoknya? Ya, kalau sudah, Ibu minta kalian nanti kita keluar kelas, kita akan mengamati bunga yang ada di sekitar sekolah kita ya. Masing-masing kelompok ya mengamati bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. 1 bunga saja, amati bagian-bagian bunganya dan juga proses pengembangbiakannya seperti apa ya. Setelah itu hasil pengamatan kalian ditulis dalam sebuah laporan. Laporannya itu contohnya yang ada di buku siswa ya. Nah, di buku siswa udah lihat ada tabelnya. Nah, nanti hasil pengamatannya kalian tulis di tabel hasil pengamatan itu. Ngerti? Nah, yaudah sekarang siap-siap bawa bukunya, bawa pulpennya, kita keluar kelas. Nah, anak-anak, sekarang kita kan sudah ada di lapangan. Sekarang kalian amati bunga yang ada di sekitar lapangan ya. Boleh diambil sih, tapi 1 aja ya buat pengamatan mengenai bagian-bagian bunganya. Dan jangan lupa cocokkan juga proses perkembangbiakannya seperti apa ya. Ayo mulai dari sekarang ya mengamatinya. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan. Anak-anak, sekarang waktunya sudah habis ya. Pengamatannya sudah cukup. Sekarang kita kembali ke kelas. Nanti hasil laporan kaliannya ditulis. Contohnya tabelnya ada di buku siswa ya. Nanti setelah itu dipresentasikan hasilnya. Ayo sekarang kembali ke kelas. Nah, kan kalian sudah mengamati ya tumbuhan yang bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah ya, di lapangan tadi. Sekarang kalian tulis hasil pengamatannya di dalam tabel yang ada di buku siswa ya. Ibu beri waktu untuk menulisnya itu 10 menit ya. Tulis di buku masing-masing, nanti mempresentasikan di depan ya. Perwakilan saja, perwakilan kelompoknya. Silahkan. Apakah sudah selesai mengerjakan laporannya? Kelompok 1 sudah selesai? Kalau belum, selesaikan dulu ya. Kelompok 2? Ya, bagus, sudah selesai. Kelompok 3?
Udah selesai. Kelompok 1 belum ya? Ya udah Ibu beri waktu 2 menit lagi selesaikan ya. Nanti kita presentasikan hasilnya ya, masing-masing kelompok. Perwakilannya kelompok 2 bagaimana? Udah selesai? Alhamdulillah, kalau udah selesai semua, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil laporan pengamatannya. Perwakilan kelompok saja ya. Kelompok 3, silakan maju duluan. Wah, bagus ya kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, silahkan kelompok 1. Ya, bagus juga ya kelompok 1 presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 2, silahkan kelompok 2. Ya, bagus juga ya kelompok 2. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, presentasinya sudah selesai ya. Ibu akan memberi apresiasi nih buat kalian, biar kalian belajarnya tambah semangat ya. Apresiasinya untuk kelompok yang paling bagus hasil laporan dan juga presentasinya, yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya hasilnya juga sudah bagus. Ibu hanya mengapresiasi saja biar kalian tambah lebih semangat lagi belajarnya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di buku siswa ya. Ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia di halaman 2. Coba kalian buka di halaman 2, di situ ada gambar ya. Coba kalian amati gambarnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar yang ada di buku itu. Silahkan. Mengamati gambarnya sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan 2 pertanyaan mengenai gambar yang ada di buku tersebut ya. Nanti pertanyaannya kalian tukar dengan teman sebangku kalian. Ibu beri waktu untuk menulis pertanyaannya dan juga mendiskusikannya pertanyaan tersebut dengan teman sebangku. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Diskusi dengan teman sebangkunya sudah belum? Barisan ini udah semua? Barisan yang kedua? Barisan yang ketiga? Barisan yang keempat? Alhamdulillah kalau udah semua. Sekarang Ibu minta ada yang mau menjawab nggak mengenai hasil diskusi kalian dengan teman sebangku? Ya silakan, yang paling belakang boleh ya. Ya bagus ya jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh yang paling pojok. Iya. Ya jawabannya bagus. Jadi dari gambar yang ada di buku itu menjelaskan bahwa tumbuhan itu adalah sumber kehidupan. Di dalam gambar itu dijelaskan bahwa tumbuhan dapat menjadi sumber bahan makanan buat manusia dan juga buat hewan. Tumbuhan juga dapat membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar, lebih adem dan juga lebih indah untuk dilihatnya. Jadi dari tumbuhan kita dapat mengambil banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Intinya yaitu dari gambar tersebut bahwa sumber tumbuhan itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kan tadi Ibu sudah menjelaskannya terkait dengan gambar yang ada di buku siswa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan, mau bertanya apa? Wah pertanyaannya bagus ya. Jadi Raffi itu bertanya apakah Ibu berarti tumbuhan itu banyak manfaatnya ya Bu? Nah jawabannya iya, benar, banyak manfaatnya ya. Karena sudah tadi Ibu jelaskan bahwa tumbuhan itu kan sumber kehidupan bagi manusia, dan juga kita dapat banyak mengambil manfaatnya dari tumbuhan tersebut bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Bagus ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar kan di bawahnya ada
teks bacaan mengenai tanaman jagung. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca ya teks tersebut secara seksama dan teliti ya. Silakan baca terlebih dahulu, Ibu beri waktu. Apakah sudah membacanya? Ya, kalau sudah, dari teks tanaman itu kita akan belajar mengenai ide pokok paragraf ya. Apa sih ide pokok paragraf itu? Jadi ide pokok paragraf itu adalah inti atau ide yang dibahas, yang dijelaskan pada paragraf tersebut. Biasanya ide pokok itu atau ide utama itu ada di awal atau akhir paragraf. Nah, selanjutnya dari ide utama itu adalah namanya kalimat penjelasnya ya, yang ngejelasin dari ide pokok tersebut. Nah, selanjutnya Ibu minta di bawahnya kan ada soal latihan ya, mengenai untuk menentukan ide pokok dari bacaan yang telah kalian baca. Sekarang coba kalian kerjakan latihan yang ada di buku siswa. Kalian kerjakan mengenai ide pokok yang dari bacaan yang telah kalian baca, yaitu bacaan teks tanaman jagung. Silakan diisi ya. Saya belum kerjain latihannya. Ada kesulitan? Wah, alhamdulillah udah pada selesai semua ya. Ada yang mau menjawab gak? Menyampaikan jawabannya? Ya, boleh, silakan. Wah, ya bagus ya, jawabannya benar ya. Ada lagi yang mau menjawab? Wah, ya bagus. Nah, kalian kan sudah menentukan ide pokok dari paragraf dari teks bacaan tanaman jagung yang telah kalian baca. Nah, Ibu minta kalian untuk mengembangkan ide pokok tersebut dalam sebuah tulisan. Kan itu jawabannya kan singkat-singkat. Nah, kalian rangkai ide pokok tersebut menjadi sebuah tulisan. Jadi pertama berarti ide pokok paragraf 1, kalimat 1, berarti selanjutnya ide pokok paragraf kedua, berarti itu kalimat 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham silakan kerjakan. Nanti hasilnya Ibu minta untuk dipresentasikan atau disampaikan di depan kelas ya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugasnya? Ada yang merasa kesulitan? Nah, kalau sudah selesai semua, Ibu minta kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil tulisan kalian. Ada yang mau maju duluan ke depan? Ya, silakan. Wah, ya bagus ya hasil tulisannya. Ada lagi yang ingin maju ke depan? Oh ya, bagus, silakan. Wah, iya bagus ya. Kalian sudah maju semua ya. Alhamdulillah hasil tulisannya semuanya bagus. Beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sekarang ada yang ingin menyimpulkan untuk materi pelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Nah, iya benar ya. Ibu jelasin kesimpulan materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya itu, kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN itu beraneka ragam dan mempunyai ciri khas masing-masing di setiap negara. Bunga yang cantik juga bukan hanya tumbuh di negara kita saja, di negara Indonesia, melainkan juga di negara ASEAN banyak memiliki tumbuhan atau bunga yang cantik. Proses perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan dan penyerbukan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Bagian-bagian bunga yaitu mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar buah, kelopak, dan benang sari. Tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup dan banyak manfaat di dalamnya.
Dan juga ide pokok adalah inti atau pokok utama yang dijelaskan pada paragraf, biasanya berada di awal atau akhir kalimat. Nah, itu kesimpulan pada materi pelajaran pagi hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan ngasih soal evaluasi kepada kalian ya, untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi yang telah Ibu ajarkan. Ibu bagikan ya soal evaluasinya. Nah, semuanya sudah dapat kan soal evaluasinya? Sekarang kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit saja ya. Silahkan. Ngerjain soal evaluasinya udah semua? Udah selesai? Nah, kalau udah selesai silahkan kumpulkan ke depan. Alhamdulillah ya, soal evaluasinya udah dikumpulkan semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apa yang telah kalian pahami untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Wah, jawabannya hebat ya. Kemudian, ada nggak yang kalian belum pahami dari materi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti dan sudah paham ya mengenai materi hari ini. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengenai materi pembelajaran hari ini? Senang, apa bosan, atau bagaimana? Wah, alhamdulillah ya kalau semuanya merasa senang untuk pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akan sedikit menjelaskan untuk aktivitas pembelajaran untuk besok ya. Untuk besok itu mengenai pembelajaran di masih buku tema 1, tapi sama juga di subtema 1, akan tetapi pembelajarannya di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2. Materinya materi MTK mengenai operasi hitung campuran, ada materi PKN mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan materi SBDP tentang patung. Nah, itu untuk materi pada hari besok ya. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa dulu. Amin. Semoga materi yang hari ini Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Sampai ketemu besok. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.